Divisi Ilmiah PPICF Budi Arifin. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore ya. Ya, saya nunggu foto dulu. Mohon. Oke, ya. Selamat datang di forum Kopi Delf ya. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Yuda, sama Pak Yasdi juga bahwa Kopi Delf ini acara rutin yang dimiliki PPI Delf. Gitu. Singkatannya, ya kami hanya mendapatkan warisan saja istilahnya. Kalau mengapa bisa Kopi Delf ya. Jadi Kolokvium Pelajar Indonesia Delf. Nah, sejarahnya itu kalau tidak, karena saya pernah men-track bersama Pak Yasdi ini dari milis yang sudah ada di PPI Delf. Sejarahnya Kopi Delf ini bermula sekitar tahun 2008 kalau nggak 2009, jadi sudah sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Itu atas inisiatif beberapa senior kita begitu untuk mengadakan semacam diskusi ilmiah gitu ya. Entah ilmiah atau enggak, saya enggak tahu dulunya seperti apa gitu ya. Tapi harapannya dengan adanya diskusi seperti ini, selain bisa saling bertemu, bersilaturahim, juga untuk saling tukar wawasan. Karena ternyata walaupun kita yang ada di Delf ini ya, bidang ilmu yang dipelajari sebenarnya lebih sempit daripada universitas-universitas lain gitu. Hanya berkutat di bidang teknik, kalaupun agak jauh sedikit ya mungkin policy, kebijakan, tetapi ternyata disiplin ilmunya sangat beragam, sehingga mereka memprakarsai adanya forum kolokvium seperti ini untuk saling bertemu, bertukar cerita gitu ya. Bahkan di beberapa kesempatan yang lalu, tahun kemarin kita sempat mengundang beberapa narasumber yang berasal dari Indonesia, seperti Pak Wamen Perhubungan ya. Kemudian Bapak Ketua LIPI juga waktu itu datang, pas ada kesempatan datang ke sini ke Delf, kami undang beliau-beliaunya ini untuk mengemukakan apa yang sedang dihadapi gitu pada para pelajar di Delf ini. Ya harapannya sharing lah. Demikian juga kemarin kalau tidak salah sempat ada tamu dari Direktur PDAM yang kebetulan pas ada kunjungan di Belanda dan beberapa negara di Eropa gitu. Kemudian kami undang, beliau sempat memaparkan beberapa hal yang ternyata cukup menarik untuk didiskusikan bersama-sama. Nah, ini foto yang saya dapatkan tahun lalu, kebetulan di sini bersama ini waktu dengan Direktur PDAM. Pak Direktur PDAM tahun kemarin, yang juga di gedung ini di perpustakaan Delf, mengambil tempat di ruangan yang lain. Orange Room. Ya, di Orange Room. Nah, jadi itu deskripsinya, sejarahnya seperti itu. Mengapa ada Kopi Delf? Karena pada dasarnya, oke lah kita kesini ya ke studi ke luar negeri gitu ya untuk belajar. Oke, itu tujuan pertama dari masing-masing kita gitu. Tetapi saya rasa tetap saja ada pentingnya juga, ada perlunya juga kita untuk saling berdiskusi dengan teman-teman kita yang lain ya. Karena ya dengan diskusi itu nantinya paling tidak keluar ide-ide baru gitu. Ide-ide yang nantinya harapannya bisa bermanfaat untuk ketika kita pulang ke Indonesia nanti. Nah, untuk yang tahun ini, periodenya Mas Yuda ini, saya kebetulan yang ditunjuk menjadi koordinator dan mengkoordinasi beberapa teman-teman di sini untuk menjalankan Kopi Delf. Nah, saya masih menggunakan topik yang sama dengan beberapa tahun yang lalu, yaitu Reshaping Indonesia 2050. Ya, ini sebenarnya hanya ide saja yang kemarin terlontar beberapa tahun yang lalu, tapi saya rasa relevan juga. Artinya di sini bahwa reshaping kita membentuk kembali gitu ya. Setelah kita tahu Indonesia yang
yang kita kenal mungkin banyak jeleknya gitu ya, tanda kutip banyak jeleknya setelah kita berada di luar negeri. Tapi kita berharap suatu saat nanti Indonesia itu akan menjadi lebih baik gitu ya. Menjadi lebih baik, menjadi lebih makmur dan sebagainya. Yang positif lah harapannya seperti itu. Nah, kapan? Ya kita tidak tahu, tetapi ke depan harapannya kita bisa mewujudkannya. Nah, saya patok angka 2050, saya juga cuma menggunakan warisan pengurus sebelumnya gitu, tapi saya rasa relevan dan mudah-mudahan dengan semangat reshaping ini diskusi kita akan semakin menarik, semakin diskusi kita ini bisa bermanfaat untuk Indonesia nantinya. Nah, ini sedikit tambahan, ini terus terang ini slide saya waktu pertama kali mempresentasikan Kopi Delf. Jadi ini merupakan slogan yang dipakai dulu ketika kampanye dulu. Jadi sinergi ini saya gabungkan semua dari kandidat para calon ketua PPI Delf periode ini. Nah, untuk Kopi Delf sendiri nanti bentuk acaranya seperti biasa, kita presentasi begitu, ada diskusi setelahnya. Itu saja, simpel seperti itu. Cuma hanya dalam periode ini saya mencoba formulasi baru yang saya sebut kopi manis dan kopi pahit gitu ya. Nah, di sini artinya saya mencoba menggabungkan teman-teman dalam satu event Kopi Delf itu, teman-teman satu teman dari master dan satu dari PhD. Karena sebelumnya itu umumnya hanya teman-teman PhD saja yang mempresentasikan hasil-hasil penelitiannya. Terus kemudian kalaupun ada teman-teman yang master yang menyampaikan, tapi tidak banyak gitu. Nah, saya mencoba formulasi baru ini, gabungan antara kopi manis dan kopi pahit. Mungkin kalau ada yang menganalogikan, kalau kopi manis itu anak-anak MSc kan atau master masih kinyis-kinyis gitu katanya. Masih manis itu perjalanannya. Nah, kalau yang PhD itu biasanya sudah pahit lah, pahit. Terus sebenarnya kebalik. Nah, itu hanya ide saja untuk bagaimana mengemas Kopi Delf ini sehingga menarik gitu ya. Nah, untuk kesempatan kali ini mungkin agak spesial karena kebetulan Mas Andri dan Mbak Gini Arindi ini kemarin memenangkan sebuah kompetisi apa ya namanya? Ya, itulah. Saya nggak tahu detik-detik apa, nanti akan kita dengarkan nanti setelah ini presentasinya. Dan kemarin atas usul dari beberapa teman-teman, bagaimana kalau Mas Andri dan Mbak Gini kita berikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka lakukan dalam kompetisi tersebut. Jadi untuk kali ini tidak ada mahasiswa PhD gitu ya, jadi manis semua. Itu sekalian tadi ada kesempatan untuk Mas Yuda memperkenalkan PPI Delf dan segala kegiatan. Apa itu berarti tidak boleh mahasiswa PSC kopi basic tidak boleh? Oh ya, Mahasiswa PSC ada ya yang saya ada tuh mahasiswa PSC. Apa tidak boleh mereka? nanti kita pertimbangkan Pak. Kemudian ada ini. Lebih hebat daripada yang ini. Ada Kopi Delf Espresso, ini program yang dicetuskan sekitar 2 tahun yang lalu ya. Waktu periodenya Pak Yasdi menjadi koordinator divisi ilmiah. Ini sama, formatnya sama, tetapi memanfaatkan momen kedatangan dari beberapa tamu-tamu dari Indonesia, Pak Wamen atau siapa yang mempunyai pengaruh besar di Indonesia, kemudian kita undang untuk mempresentasikan apa yang sudah dilakukan. Terus kemudian ya harapannya tentu saja selain informasi yang bisa kita peroleh dan didiskusikan bersama-sama, juga membagi pengalaman gitu ya. Seperti kemarin Pak siapa yang dari ITB itu yang sekarang menjadi Pak Hari dari ITB gitu, yang kebetulan beliau
sekarang sudah meniti karir wirausahanya sendiri dan sudah membuka kantor di perwakilan di Eropa dengan perusahaannya, sehingga sehingga menarik sekali. Diskusinya tidak hanya sebatas masalah teknis apa yang beliau lakukan, tetapi juga membangun semangat dari kita semua gitu, lewat pengalaman-pengalaman yang beliau lalui selama ini. Nah, ini kemudian ada workshop, tapi untuk tahun ini kami belum sempat mengorganisir untuk kegiatan workshop ini. Sama seperti yang disampaikan Mas Yuda tadi berkaitan dengan Keynote, LaTeX, dan paling tidak pengantar MATLAB gitu ya, yang sekiranya itu basic atau sering dipakai dalam kita bekerja di sini, dalam kita studi di sini. Tapi ini belum sempat kita laksanakan. Kemudian ada experience, ini masih konsep gitu ya. Tetapi ya tidak ada salahnya juga saya sampaikan di sini. Siapa tahu nanti dari teman-teman sekalian yang tertarik untuk mewujudkannya, saya sangat senang sekali. Ini konsepnya adalah kita sharing pengalaman dengan teman-teman ya katakanlah senior kita gitu ya, yang sudah selesai studi di sini, kemudian mereka bekerja di Belanda maupun di Eropa gitu. Karena saya yakin ada beberapa teman-teman yang di sini mungkin penasaran gitu, bagaimana untuk menembus dunia kerja di Belanda maupun Eropa. Nah, saya ingin mendatangkan mereka gitu, untuk saling bertukar cerita gitu. Kemudian kita bisa saling diskusi. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada IMAX, ini juga masih dalam taraf konsep, jadi belum kita wujudkan juga IMAX atau IMAXin. Di sini sebenarnya adalah sederhana sebenarnya, majalah elektronik gitu ya. Kita tahu sekarang banyak sekali kan yang bisa memberikan organisasi-organisasi yang bisa memberikan semacam leaflet atau apa gitu dalam format elektronik. Nah, kita ingin juga membuat semacam ini, isinya tentang laporan liputan-liputan yang tentang Kopidaf yang sudah dilaksanakan. Kemudian kalau ada teman-teman yang suka menulis, silahkan dimasukkan di situ gitu, untuk kita sebarluaskan paling tidak di kalangan PPI di Belanda, bahkan kalau mungkin sampai Eropa, sampai PPI di dunia. Dan yang terakhir adalah website Kopidaf ya. Jadi kami juga mempunyai website khusus di samping website resmi dari PPI sendiri. Bentuknya seperti ini, silahkan dicoba gitu, dibuka. Nah, di sini banyak informasi yang bisa didapatkan, setidaknya liputan-liputan dari acara Kopidaf yang sudah dilaksanakan. Ya, kami terus terang sebenarnya yang namanya saja organisasi ya, sejak saya amati sejak tahun 2008 Kopidaf muncul, itu memang ada pasang surut gitu, sehingga ada beberapa yang tidak terrecord di sini, liputan-liputan Kopidaf yang sebelum, nah ini sebelum tahun 2000 kagum gitu ya. Ya, sebelum tahun 2012 itu tidak terrecord di sini ya, tapi sejak tahun 2012 ini antar pengurus dengan pengurus setelahnya berusaha continue secara berlanjut untuk mengupdate informasi yang ada dalam website Kopidaf. Kemudian ada juga ini, nah kalau ingin membaca sejarahnya, ini ada kolom di sini yang sempat disusun Pak Yasdi kemarin tahun lalu, itu tentang sejarah Kopidaf sejak tahun 2008 sampai tahun angkatannya 2012 ya. Jadi yang tahun kemarin belum ada ya. Nah, ini silakan ditelusuri. Juga ada beberapa artikel ilmiah di situ. Nah, saya sebenarnya sangat ingin sekali ya mengundang teman-teman semuanya yang
mungkin hobinya menulis gitu, membuat cerita, suka ngeblog atau dan sebagainya gitu. Kemudian kalau mempunyai tulisan-tulisan yang menarik silakan, dan ilmiah gitu ya, karena kita memfokuskan di sini nah, kalau itu nanti akan dibuatkan lagi surat ilmiah gitu ya. Silakan disampaikan saja, nanti kami akan mencoba memformulasikan agar bisa dimasukkan dalam website. Sangat menarik sekali. Harapannya website ini dan kemudian tadi IMEX tadi itu bisa menjadi alat komunikasi lah untuk teman-teman kita yang awam atau mungkin warga Indonesia yang awam. Jadi sebenarnya yang kita pelajari di TUDAF atau di IHE itu kan sangat spesifik gitu ya. Kalau kita menyampaikan dengan bahasa yang kita miliki itu kan susah gitu ya. Mereka akan susah memahami. Tetapi kalau kita mencoba belajar menuliskan dengan bahasa sederhana saja, tidak perlu mendetil gitu, tidak perlu ada persamaan kalau perlu. Nah, itu bisa kita gunakan untuk ya mengedukasi, ya, mendidik warga Indonesia gitu ya, sehingga harapannya Reshaping Indonesia 2050 bisa tercapai. Oke, begitu saja ya. Kemudian setelah ini nanti akan langsung gambarkan Pak Yosi dulu untuk persilakan Mas Andri dan Mbak ini untuk presentasi tentang achievement yang mereka peroleh beberapa waktu yang lalu. Terima kasih. Lihat Pak Michel, walaupun Mas Budinya kesannya serius, tapi acaranya santai ya. Intinya itu cuma biar kita saling sharing, apalagi kita di sini banyak yang berprestasi. Mungkin ada baiknya beberapa yang belakang boleh juga di sofa supaya meskipun tidak ada makanannya di daerah sofa, konsekuensi logis jadi kan. Di sana enak. Silakan Mas. Yang kita itu serius tapi santai. Konsepnya sih. Sebelum sembari menunggu persiapan Mas Andri dan Mbak Dini untuk presentasi ini, silakan kalau ada mau ngambil minuman atau makanan sambil seadanya. Boleh ambil, jangan banyak-banyak. Silakan ambil temannya juga. Udah nyala? Masih ngerekam? Tapi kan tadi asal lu nggak mulai dari awal? Hah? Asal lu ngomong nggak? Ya, Mas Andre dan Mbak Dini ini Memang nggak bukan biar buat ini aja buat ini. punya satu tim. Itu tadi gue pencet di mana ya? Ini kan Kompetisi namanya Solar Decathlon Group. Posisinya kurang bagus. Ini Mas Andri dan Mas Andre Itu sana. ada di tim Ini aja ya. communication-nya. Ini masih ngerekam. Gue tapi nggak tahu nyampe berapa lama nih kartu lu. Dia 20 menit lagi. 20. Lihat dari mana? Ini anak-anak Indonesia di PLK banyak prestasinya. Enggak ya? Pak Ini jalan ya. dulu pernah ikut Delta Kita buat terus buat ambil memori. nominasinya. Tangan aku cuma. Sekarang ada Mas Andre dan Mbak Dini ini yang juara ya Pak ya. Nanti dijelaskan. Terus kalau ada yang udah mengikuti Facebook PPIDAF, Iya, ada makanya. Mas Ronald Aprilianto yang Mesti ada minum ditunjuk soalnya langsung sama Rektor PUDAF untuk menjadi salah satu narasumber di Living Life. Cuman itu kalau nggak salah anak-anak PSD. tes ya. Nanti tanggal 16. Makan aja deh. Baik, yang sudah mengambil makanan silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, selesai tidak selesai makanan dikumpulkan. Kita segera mulai acara utama Komite. Oh itu logonya. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore teman-teman.
Makasih nih. Sekarang yang manis-manis saatnya. Ambilin. Pahit udah, pahit aja. Iya. Jadi apa sih sebenarnya kita mau share di sini? Ini sebenarnya sih intinya rumah ini sih. Ada yang udah pernah lihat rumah ini? Kita Sudah pernah lihat? Ya, ada yang bernama Rani, anak baru. Ya, ada titipan dari transaksi bisa dilakukan. Oke, jadi rumah ini benar ini adalah rumah yang ada di depan sport center, sport and culture center. Kalau lihat di seberangnya itu bisa lihat rumah ini. Jadi kalau ini sih fotonya sebenarnya ini pas lagi kita bikin di Harbin Cook, ada lokasi namanya Harbin Cook. Tapi itu dibongkar, terus dibawa ke Versailles, dibangun lagi, dibongkar lagi, dibawa ke sini, terus dibangun lagi di sini. Jadi ini rumahnya udah dibongkar pasang 3 kali. Nah, oh ya sedikit disclaimer, jadi yang akan kita share di sini adalah lebih ke ya kenalan aja, overview apa itu Pretalogy, tapi bukan ke bagian teknikalnya ya, karena memang kebetulan bukan kita yang ngerjain bagian teknikalnya. Oke, di sini saya sendiri, Andri bagian marketing and communication, Andre juga, dan Arimbi bagian construction, lebih tepatnya ke health and safety. Construction juga ya. Oke. Dan ini menurut saya nih kesempatannya bagus juga untuk kebetulan teman-teman yang baru masuk, karena ini adalah salah satu kegiatan yang bisa diikutin ketika kita kuliah di sini. Jadi bukan hanya belajar saja, tapi bisa aja banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa yang bisa diikuti seperti ini. Oke, mungkin bisa lanjut. Pertama kita akan melihat ke videonya dulu. Jadi ini videonya sekitar 5 menit. Kalau mau lihat overview tentang Pretalogy. Oh ya, Pretalogy sendiri artinya itu dari bahasa Prancis, artinya ready to live. Bisa diulangi dari apa artinya? Ready to live. Ready to live bahasa Prancis. We're all here for the same goal, a sustainable world. But let's face it, if we really want to make a difference, then the best place to start is in our very own home. Built during the post-war housing shortage, 1.4 million row houses make up 20% of all houses in the Netherlands. As a result of this building boom, these houses have a very poor energy rating. They suffer from moisture problems, there's a serious lack of usable space, and the once lively streets have been much reduced to roads and parking spaces. But these are not just existing houses, but rather inhabited homes. And in order to find a balance between improving the house and preserving the home, we propose a skin that wraps itself over the existing house, comprising of a toolbox of systems and strategies for individual users to pick and choose from according to their needs. The skin results in a more sustainable, but also more comfortable and spacious home. Ini tim kita juga di sini. Ini tempatnya tim gue. Versi lebih baik. Het is niet zomaar een huis, het is het huis van mijn opa geweest. Ik heb hier vroeger gewoond. Ik heb nog steeds aan deze woning veel warme herinneringen. Jadi rumahnya dimodel dari rumah kakeknya si Ini cowoknya namanya Dennis, dia tuh salah satu tim kita juga. Jadi rumahnya itu prototipe ngambil dari rumah dia dulu, dari rumah dia pas zaman kecil dulu. Alle grote ingrepen zijn aan de buitenkant gedaan. We konden ook vies uit. Istrinya. Pengen. Juga ping rumahnya. Je hebt gewoon schaduw in de tuin. En het leuke is dat het gewoon lijkt alsof we die kruiden in de keuken verbouwen. We gebruiken het hele jaar door. In de winter, als het dicht is, dan voelt het gewoon knus daar. Dus het is een ruimte die we eerst niet hadden. We zijn hier in de tuinkamer. In de
winter is deze helemaal gesloten. We proberen dan alle warmte van de lage zon op te vangen, die op een rustige wijze door het huis te ventileren. En we doen het door middel van een warmtewisselaar. Deze heeft helemaal geen energieverlies. In het voorjaar en het najaar Jadi ini rumahnya bisa beradaptasi di 4 musim. kan je je huis op een natuurlijke wijze ventileren. Terwijl je hier beneden comfortabel kan zitten, en zelfs nog in de zon. En in de zomer gooi je gewoon met al deze deuren open, heb je heel je tuin terug, terwijl je huis wel natuurlijk kan ventileren. En in de echte warme dagen hebben we een phase changing material. En wat deze eigenlijk doet, is op een natuurlijke wijze de hele warme temperaturen wegfilteren. Het hele jaar door vangen we de warmte op met zonnepanelen op het dak. Hierdoor hebben we bijvoorbeeld ons huis warmer, hebben we warm water. Ja, jij houdt wel van een lekkere lange douche. Ja, ik denk het. Het huis eigenlijk zo later zoals het altijd is geweest. En als architect weet ik dat er heel veel mogelijkheden zijn, maar met dit concept krijgen we en meer comfort en hebben we geen energielevering. But the skid's value extends beyond the dwelling. The streets become a scene where community is driven by sharing space, food, energy, and even transportation vehicles. What is more, local energy efficiency and enhanced water management has a significant impact on the urban level. The extra energy produced can support systems such as street lighting and electric bicycles. This is our vision for a real sustainable future, climatically and socially. A home with a skin is a real solution for real people in the Netherlands to sustain their environment, sustain their memories, and sustain their history. And here's the best part. This vision isn't starting tomorrow, but it's already here. Sedikit kita mungkin bisa dapat gambaran awal untuk apa itu Pretology. Berikutnya, nah ini dari kompetisi sendiri, namanya adalah Solar Decathlon Europe. Dia itu pertama kali dibikin di Amerika oleh Department of Energy di tahun 2002. Dia itu memang tujuan untuk mengumpulkan universitas-universitas terbaik untuk mendesain, untuk bikin sebuah rumah yang memang full scale dan itu harus bisa fully operate ya. Yang dia tuh memakai solar power. Di Eropa sendiri baru 2 kali, kemarin sebelum di Versailles, 2010 dan 2012 itu di Madrid, kemarin di Versailles, dan berikutnya kalau nggak salah di Kolombia. Tapi itu baru ini sih, baru rencananya, tapi belum dengar lebih lanjut lagi. Berikutnya berarti tahun 2016 karena dia 2 tahun. Nah ini kenapa Decathlon? Decathlon itu berarti dia ada 10 kategori yang diperlombakan. Jadi ada marketing communication, ada bagian arsitekturnya, ada sustainability-nya, ada bagian construction. Jadi ada 10 bidang yang diperlombakan di sini. Nah ini background-nya. Tadi mungkin udah dengar sedikit. Ini adalah rumah prototype yang diambil yang menjadi case study-nya. Rumah dari salah satu anggota, yaitu namanya Dennis yang tadi jadi suaminya itu. Ini adalah rumah yang menjadi tipikal rumah di Belanda. Jadi row house. Jadi dia ukurannya kecil tapi dia kayak berjejer gitu, kayak memang satu row gitu, row house. Ini tuh emang udah lama dari tahun 1960 dan memang karena dia udah lama banget, dia tuh nggak secara energi dia tuh nggak efisien dan ya memang udah harus direnovasi segala macam. Berikutnya. Nah ini jadi tujuannya memang kita akan mengimprove house-nya karena dari perhitungan rumah seperti ini akan consume sekitar 175 euro untuk energi setiap bulannya dan memiliki ya masalah kenyamanan karena memang sudah tipe rumah lama ya, banyak yang rusak seperti itu. Berikutnya, tapi selain kita improve house-nya, tapi kita ada satu aspek yang harus kita jaga, yaitu preserve suasana home-nya tadi. Karena ini kan rumah udah lama ya, banyak keluarga Korea udah tinggal di situ udah beberapa generasi. Jadi gimana caranya supaya rumah ini tuh bukan jangan dihancurin, tapi kita improve aja. Gitu. Jadi dengan cara itu kita bisa preserve memori yang ada di dalamnya. Makanya ini kenapa di sini ada banyak foto-foto si Dennis waktu dia kecil, gitu. Karena dia mau preserve memori di dalamnya. Okay. Ya dan kebanyakan warga Belanda tuh pengennya seperti itu. Mereka pengennya rumah mereka tuh yang lama tuh nggak hancur, tapi pengen diimprove gitu, gimana caranya? Jadi konsep utamanya adalah memakai yang disebut skin. Itu
adalah sebenarnya adalah tambahan di bagian depan atau bisa juga di bagian belakangnya tergantung orientasi rumahnya menghadap kemana. Skin ini yang nanti akan menghasilkan energinya tadi. Dia akan ngambil energi mataharinya dan menambah space juga. Jadi ada berbagai fungsinya sebenarnya dengan skinnya tadi. Dengan tanpa kita mengubah rumah aslinya seperti itu. Nah ini beberapa step secara garis besar. Jadi pertama masukin skin tanpa kita touch foamnya. Udah gitu skinnya tadi tuh bisa ada dua sisi. Jadi ada bagian sun side dia untuk ngambil energinya. Lalu juga ada bagian cold side-nya itu dia untuk menahan energinya supaya nggak keluar gitu. Menahan panasnya supaya nggak keluar. Lalu di step ketiga adalah dia tuh menambah space. Jadi dia menambah space ini dengan skin menambah space untuk bisa jadiin living space juga. Jadi kayak untuk memang buat duduk-duduk di taman segala macam seperti itu. Dan juga untuk buffer zone untuk juga bagian untuk climate performance-nya juga. Yang terakhir dia memang dirancang untuk bisa beradaptasi di 4 musim. Jadi tadi kan udah lihat juga di videonya bisa summer, winter, fall sama spring ya. Tambahan lagi ini karena kita cuman nambahin skin doang ke rumahnya, otomatis yang orang di dalam rumah ini yang tinggal ini nggak perlu kita evict dulu lah, nggak perlu kita keluarin dulu, sehingga itu bisa mengurangi cost juga. Karena di Belanda ini kalau misalkan lo bangun rumah atau ngancurin rumah kan lo harus keluarin orangnya dulu tuh. Nah itu kalau nggak salah kena semacam penalti gitu, ada biayanya. Nah ini dengan kita pakai tambahin skin aja, itu kita nggak perlu mengeluarkan si penghuninya dulu sebelum kita improve rumahnya. Makanya itu asal nama Retalogy juga ready to live. Jadi kita dengan solusi ini itu ready to live gitu, nggak perlu orangnya keluar dulu. Nah ini salah satu keunggulan utama dari solusi ini adalah dia ini marketnya udah ada, karena dia kan mengambil contoh dari kondisi rumah yang sudah ada di Belanda. Dia tuh bisa menjadi solusi untuk 1,4 juta rumah di Belanda. Jadi itu sekitar 20% dari total rumah di Belanda. Itu memakai konsep row house itu. Dan row house ini kan banyak, udah ada sejak lama. Jadi ini benar-benar marketnya kasarnya udah ada gitu. Kalau memang ini udah siap, setelah di refine nanti ini akan di refine. Dia sebenarnya sudah siap untuk diaplikasikan di market yang sudah ada. Yang kedua adalah dia bisa di-customize. Kita punya konsep namanya toolbox. Dia tuh bisa di-customize sesuai dengan keinginan pemilik rumah. Jadi kita ada beberapa solusi. Jadi dengan PV panel, green roof, solar tubes, dan ventilasi juga bisa, insulationnya, double triple glazing, domotic system ini lebih ke sistem elektroniknya, sama phase changing material. Nah ini kita gambarkan dengan berbagai elemen yang bisa ditambahkan di rumahnya gitu. Dan ini juga dari berbagai size ya. Jadi misalkan ternyata rumahnya tuh lebih besar sedikit, itu kita masih bisa disesuaikan. Misalkan atapnya juga lebih tinggi sedikit, itu juga masih bisa disesuaikan tingginya. Jadi dia tuh bisa di-customize banget. Jadi selain tadi marketnya udah ada, rumahnya udah ada, solusi itu masih bisa lebih fleksibel juga. Jadi tujuannya lebih ke untuk mengakomodasi orang dengan yang budgetnya beda-beda. Kayak misalkan kita ada berbagai level toolboxnya. Misalkan level 1 itu mulai dari misalkan 70.000 euro. Tapi ya itu cuman mencapai 80% energi efisiensi. Tapi kalau misalnya kita upgrade lagi ke yang level 2, itu bisa mencapai sekitar 140.000 euro. Itu udah 110% energi efisiensi. Artinya kita ada energi surplus, itu bisa rumahnya menghasilkan energi juga seperti itu. Jadi kita mengakomodasi orang dengan yang budgetnya beda-beda. Kalau misalkan budgetnya belum siap untuk yang full, kita bisa kasih yang level 1 dulu, seperti itu. Boleh tanya langsung. Level itu ditentukan oleh performance ini atau toolbox yang ditawarkan? Kita sebenarnya udah punya kayak paketnya. Jadi kayak misalnya paket 1, level 1 misalkan kita nggak pakai green roof, kita cuma pakai di roofnya cuma pakai insulation biasa aja. Itu level 1 tuh. Tapi pas level 2-nya kita udah pakai green roofnya. Seperti itu. Kita udah ada paketnya. Cuma tentu saja nanti bisa di customize sendiri sama si customer. Nah, kita emang pengen menyesuaikan sama budgetnya si customer gitu. Karena kan tiap orang budgetnya beda-beda. Mas, mau nanya, kalau misalnya tadi rata-rata rumah di Belanda pakainya buat berapa? Terus kan tadi kan dibilang 110%, berarti kan ada kelebihan. Nah
ngalirin kemana, terus dapat tambahan, kalau nggak tahu ya, kalau di sini dapat dibayar nggak sama pemerintah kalau ada program tenaga gitu. Terus saya mau nanya juga, itu rata-rata rumah di Belanda berapa? Kalau misalnya dipasang itu, buat berapa bulan dia bakal baru untung, baru dia bisa mulai hitungannya nggak bayar listrik lagi. Terus mana itu biaya pemasangan itu udah sama pemasangan kabel atau pemasangan apa, pokoknya tetek bengek lainnya lah. Nah itu kan harus dipertimbangkan juga, kayak itu menurut saya itu nggak murah di Belanda gitu. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang spesifik ditunggu sampai presentasinya selesai dulu. Oh itu spesifik. Pertanyaan yang nggak bisa dijawab dalam itu aja, mungkin nanti di belakang setelah presentasinya selesai dulu. Karena siapa tahu yang ditanyakan ada di slide selanjutnya. Oke, tapi nggak apa-apa, nanti dicatat di belakang. Nanti dicatat saja. Oke, jadi tadi udah overview si Pretalogy sendiri itu apa. Ini kita mau kayak sharing kita tuh masuk ke dalam tim marketing communication. Jadi ini saya dan dia. Dan ini si istri yang tadi. Terus ini tim marketing communication kita. Jadi kita kebagi beberapa divisi. Saya kebetulan masuk ke dalam tim events. Jadi kita bertiga, saya, si Esti dan Rian, itu untuk ngurusin events. Terus Andri dan Osama itu Osama ini campuran Jerman Saudi. Si Andri dan Osama ini untuk graphic design. Si Lawrence ini untuk bagian website dan social media, dan Nick ini direkturnya. Ya ini tadi divisinya. Sebelum saya masuk ada namanya divisi partner relation. Itu yang paling pertama gerak tuh, karena dia harus cari support dulu, kan kita nggak ada duit nih awalnya. Dia cari support dari government sama yang cari sponsor ke industry partners. Terus yang kedua itu event managers, yang tadi itu lebih ke spesifik tugas saya. Itu untuk kayak nyari event atau bikin event. Itu untuk spread ideas ke academic societies dan kita get in touch juga sama ke communities yang ada di Belanda ini. Terus satu lagi tugasnya adalah untuk managing event di Versailles, karena di Versailles itu kan kita hampir sebulan, terus kita harus manage banyak event tuh di sana. Kayak misalkan ada paradenya, terus ada kayak berbagai macam inspeksi dari jurinya segala macam. Kita harus manage event itu di sana. Sama communications itu tadi untuk social medianya, sama provide graphic design material untuk semua materi promosi kita. Terus kita dapat support dari pemerintah Belanda, itu dari Kementerian Interior dan Kingdom Relations. Ini kita dapat funding dari mereka sebesar 75.000 euro, dan juga ada sesi konsultasi juga sama spesialis dari kementerian ini. Terus alhamdulillah juga kita juga dapat sponsor ini lumayan banyak, dan ini juga banyaknya sponsor ini juga salah satu kunci kenapa kita juga bisa lanjut terus dengan proyek si Pretalogy ini, karena tim yang 2 tahun lalu pas mau masuk ke Solar Decathlon itu mereka gagal, nggak jadi melanjutkan karena kurangnya sponsor. Sedangkan saat ini kita alhamdulillah dapat sponsornya lumayan banyak, karena mereka pada saat kita pitching ke mereka merasa bahwa si solusi yang kita kasih ini tuh sangat visible dan sangat applicable untuk rumah-rumah di Belanda. Jadi mereka sangat eager untuk mensponsori Pretalogy. Terus gimana caranya kita dapetin sponsor ini? Ada 2 cara. Yang satu, pitch ideas kita directly ke industri ini, ataupun kita lewat connection dari TU Delft, karena TU Delft udah banyak kolaborasi sama industri juga kan, sama alumni juga. Terus ada 2 macam sponsorshipnya. Kita ada yang dapat funding juga tadi kayak dari kementerian, sama dapat komponen juga, misalkan dari DMAC ini tuh dari untuk solar PV-nya, terus untuk Novitec ini untuk glass house-nya. Terus si TBI ini untuk kayak kontraktornya, dia kayak nyediain segala macam kebutuhan untuk membangun si rumahnya. Sama dia juga menyediakan kayak pekerja, dia ada pekerja yang bantu kita untuk bangun rumahnya juga. Seperti itu. Terus sama satu lagi, tentu saja setelah si kompetisi ini beres, kita butuh mereka juga, si industry partner ini, untuk membicarakan kemungkinan ke depannya, future-nya gimana cara kita bisa komersialisasi si project ini, si idea ini menjadi mungkin bisa menjadi suatu bisnis atau solusi. Terus ini
contoh events yang kita lakukan dari divisi marketing, kita spread around ke academic society. Salah satunya tuh ada ke Energy Club. Energy Club waktu itu invite kita untuk present tentang project kita. Terus ada juga kayak Energy Debat. Energy Debat ini di Amsterdam. Ini jadi kayak ngumpulin berbagai macam innovation yang berhubungan dengan environment. Itu jadi kita ada panelnya di sini, ahli teknologi dan environment. Kita didebat sama mereka tentang solusi kita. Dan satu lagi adalah TUDF Alumni Event. Ini baru sebelum liburan kemarin di bulan Juni 2014. Kita juga present ke alumni-alumni kita yang udah lulus. Tujuannya juga sebenarnya untuk supaya kita dapat feedback juga dari, kan kita kan ngasih penjelasan soal project kita. Kita pengen dapat feedback dari orang academic society juga, ini sebenarnya apa sih masih bisa diimprove, atau mungkin sebaliknya kita juga mungkin dengan presentasi kita bisa memberi ide juga ke mereka. Oh sebenarnya mungkin project gue juga bisa pakai aspek dari si Pretalogy ini loh, seperti itu. Atau mungkin apa yang bisa diimprove dari si Pretalogy ini. Terus ini juga salah satu event juga adalah kita get in touch dengan communities. Ini juga salah satu poin kenapa kita bisa menang di kategori marketing communication, karena tim yang lain, tim dari universitas yang lain, mereka tidak melakukan hal ini, tidak melakukan get in touch dengan communities ini. Jadi contohnya kita ada school visit ke Hanslersdijk, ini yang awal sekali ketika kita udah jadi rumahnya konsepnya, tapi kita mau floorin ini ke warga di Hanslersdijk. Ini kan karena prototipenya itu dari rumah di Hanslersdijk. Kemudian di Summer Spring sama di Summer Festival kemarin. Tujuannya sama, kita mau spread environment awareness ke community ini. Sama juga satu lagi yaitu dapat insight sama feedback dari potential user ini. Sebenarnya menurut mereka ini visible nggak sih, dan mereka tertarik nggak sih untuk aplikasi solusi kita ini untuk rumah mereka sendiri gitu. Dan memang kita semua dapat feedback lumayan positif dari mereka. Mereka bilang tertarik untuk implementasi Home with the Skin ini. Terus kita juga tentu saja pakai teknologi juga untuk marketing dan communication-nya. Kita juga leverage social media. Kita ada di semua major social media kayak Facebook, Twitter, YouTube, sama Instagram. Meskipun Instagram sama Twitter masih kecil ininya followernya, tapi kita lebih major ke Facebook sih sama YouTube untuk video-videonya. Sama selain kita juga ada di situ, ada di social medianya, kita juga create konten-konten yang engaging ke orang gitu, yang bikin mereka mau share project kita ini. Salah satunya ini sebenarnya ini untuk seru-seruan aja sih. Jadi itu lagunya tadi dari lagu Single Ladies-nya Beyonce. All Single Ladies, tapi cuma kita ganti jadi All Single Glazing. All Single Glazing. Glazing itu untuk insulation lah. Jadi kayak parodi sambil menjelaskan si konten rumahnya. Di ruangan kita di Dream Hall. Kantor. Di si Sumi yang tadi. So we have to replace all the single glazing. All the single glazing? All the single glazing. Istrinya. Bukan. Jadi kayak ini problemnya awalnya gimana, terus mereka come up with the solution. Semua teknik dan semua. Oh yang ini lumayan bisa ya. Istri bisa. Indonesia nggak salah. Lumayan. Saya kira ditampilkan di Indonesian Night. Indonesia Hotel. Khusus 3 orang itu lumayan lah.
tengah itu emang dancer sih. Kelihatan. Ini dosen nih. Faculty advisor. Bisa kalau bisa dan nari itu wajar. Boy dancer. Ya itu salah satu yang Itu salah satu konten video yang kita bikin. Salah satu yang memenangkan. Salah satu yang memenangkan, salah satu yang memenangkan kategori marketing. Ada orang Indonesia soalnya. Saya kira ini poin penting. Terus ini contoh graphic design yang dibikin dari divisinya si Andri, kayak misalkan segala POS-nya, point of sales-nya kayak poster atau mungkin flyer, dan juga ini mark yang kita pakai pas saat di Versailles, itu semua kita branding semua dengan Pretalogy. Terus results-nya kita juga dapat banyak wide exposure di lokal sama national, international media. Kayak di online media kita udah banyak banget, salah satunya tuh di Vice Company, itu dapat ulasan di situ. Terus newspaper juga, sama juga television ini pas lokal di sini, itu sebelum berangkat ke Versailles dan ketika di Versailles ada masuk ke TV Prancis juga. Dan ya kasih banyak banget. Oke, masuk ke timnya Jini Arin. Jadi Oh masih hafal dulu. Kayaknya pakai touch enter deh. Dari ini menunjuk siapa sih hari ini? Nah, jadi kalau Andre tadi bagian marketing, kalau yang bagian saya ini cukup beda karena jadi kita bagian construction management timnya. Jelas dari judulnya aja ya, jadi kita ngebangun rumahnya 3 kali. Dari pertama kali itu nanti ada di pabriknya di Harbin Group, terus di pas lombanya di Versailles, sama yang terakhir di Delphin Transport Center itu. Ini timnya kayak kelihatannya, kalau Andre tadi mungkin banyak urusannya ke pabrik, kalau kita lebih ke internal dan bangunan dan material gitu. Jadi pekerja kasar. Ini kesana kan kayak berjas gitu. Yang marketing mau bilang ini yang kuli-kulinya gitu. Tapi ini artinya kita kayak gini. Jadi yang kayak mau benar-benar kita hands on dan di lapangan dan ya kuli bangunan. Tapi kuli bangunan yang juga ngurusin perencanaan dan ngurusin risk analysis dan segala macam. Nah, kalau mau tahu gimana sih caranya bikin rumah dalam more or less 10 hari? Oke deh. 10 hari. Ini waktu kita di pabriknya di Harbin Group itu kayak satu kota 3 jam dari Delft. Lagi pasang panel satu, jadi kayak gue di tanah bawah. Jadi gitu, tantangannya ini cukup unik, project ini cukup unik. Jadi saya join project ini tuh dari Oktober 2013. Tapi saat itu di sana belum jadi. Jadi kita kayak agak-agak gabut, bukan gabut ya, kita ngapain ya? Soalnya kok kayaknya gabut ya gitu. Terus by the time desainnya udah jadi, itu sekitar bulan Februari, itu pace-nya langsung super tinggi karena dalam kayak kurun waktu sebulan sampai 2 bulan kita udah mesti meeting sama banyak partner, gimana cara disuruh schedule-nya segala macam. Terus sampai mau finalize semuanya dan akhirnya kita bikin perencanaan yang matang buat si bangun rumahnya.
Dan itu awalnya agak banyak trial dan error. Jadi pertama kali kita bikin di Harbrink Hook itu untuk semacam kayak apa ya, uji coba gitu. Yang kedua kali yang paling menantang tuh pas lombanya yang di Versailles itu karena cuma mesti 10 hari, dan kalau misalkan kita lewat dari batas 10 hari itu langsung diskualifikasi. Dan saat kita lomba kan ada 20 tim tuh, itu kayak 3 tim nggak selesai, dan ya udah mereka akhirnya nggak bisa lanjut. Sedangkan kayak kita project ini tuh persiapannya bisa sampai 2 tahun, dan jadi kayak kalau salah planning dikit aja itu semuanya bisa berantakan gitu. Terus yang bikin ini cepet tuh karena kita pakai dari rumah existingnya pakai prefabricated panel. Jadi di pabrik di Belanda nih somehow cukup populer. Jadi rumahnya modular gitu, kayak udah jadi section-sectionnya udah tinggal pasang. Jadi kalau untuk si rumahnya sendiri tuh cepet lah, kayak 5 hari udah jadi. Tapi yang bikin lama itu di detail glass house-nya, detail PV panel, detail garden. Karena itu butuh skill yang lumayan spesifik dan komponennya kecil-kecil banyak. Dan itu jadi, dan plumbingnya gitu-gitu juga lumayan agak ribet. Jadi itu agak-agak kompleks lah pengerjaannya. Terus di sini tuh studentnya harus di Eropa, dari pengalaman saya lihat mereka skill hands on-nya ini banget, jago banget. Mereka emang di sini kan tukang agak jarang dan mahal banget ya, jadi mereka udah kebiasaan bikin apa-apa sendiri. Mereka jago-jago banget, mau tiba-tiba pernah saat dalam sehari kayak satu orang nih kayaknya bagian ini kosong deh, yaudah deh gue bikin lemari. Tiba-tiba dari kayu-kayu scratch gitu tuh jadi lemari gitu. Nah itu cukup amazed ngeliatnya, dan tapi emang beneran mereka sebiasa itu pakai alat macam-macam dan jago lah. Jadi tukang yang di sini yang involved, si professional worker itu nggak banyak, paling kayak 2-3, terus mungkin ada 1 orang specialized untuk electrical work, 1 orang khusus specialized plumbing, tapi most of it itu done by students. Habis itu, nah terus yang menantang banget lagi, ketika kita lomba di Prancis, kita harus comply sama aturan dari pemerintah Prancis tentang health and safety-nya, dan itu ribetnya setengah mati. Jadi benar-benar misalnya pas lagi lomba itu tiba-tiba ada inspeksi mendadak dari government-nya, dari departemen tenaga kerjanya Prancis, terus tiba-tiba besoknya kayak udah dipajang pengumuman di mana-mana gitu, ini tim-tim ini melakukan kesalahan ini, dan itu super strict. Dan kita langsung bisa kena penalti segala macam. Alhamdulillah untungnya kita saat itu nggak ada di situ. Contohnya? Contohnya? Contoh ininya. Misalkan hal simpel kayak kita tuh nggak boleh kerja pakai tangga, walaupun tangganya itu pendek banget. Jadi ada tangga segini, aleter gitu. Dan padahal kan kayak mau malu-malu dikit gitu kan. Itu nggak boleh sama sekali. Mereka nyediain namanya working platform, dan itu harus kita assembly dengan sesuai aturan. Habis itu kan kita banyak pakai scaffolding. Nah ternyata urusan scaffolding ini juga ribet. Jadi setiap kali kita habis scaffolding kan banyak kayak beamnya gitu kan, kayak ada struktur tersendiri. Setiap kali kita habis bikin scaffolding itu harus diinspeksi dulu, ini udah bener belum. Kalau misalnya ada satu batangnya yang kayak salah ukuran, itu harus dibongkar lagi, harus harus ini lagi, baru di-improve sama mereka baru bisa kerja. Sedangkan banyak kerjaan yang sangat spesifik yang kayak udahlah ya, kayak kita mau pakai scaffolding atau apa, cuman di situ tantangannya gimana caranya mesti tetap comply tetap comply sama regulationnya, tapi di sisi juga nggak membatasi kerjaan kita, karena kerjaan kita juga sangat libur waktu. Terus ya, ini saya cerita dulu jadi ini construction yang waktu di Harbrink Hook yang pertama, itu yang di ujung kiri atas tuh kayak kita waktu kerja fondasi. Pas kerja fondasi cukup simpel sih, jadi basically itu udah kayak plat konkret gitu kan, jadi di lift pakai si crane-nya, terus ya kita tinggal pasang. Nah terus ini salah satu bentuk si panelnya kayak udah terproduce dengan si window-nya dan segala macam. Tapi itu kayak besar dan berat banget, jadi pas lifting ini kayak semua orang harus benar-benar areanya harus clear dan nggak boleh deket-deket situ. Terus udah gitu pas kita mountingnya juga lumayan susah sih, karena terus kalau salah dikit ya mesti diulang lagi gitu-gitu, jadi lumayan ribet koordinasinya. Terus ini pas
glass house. Nah, pas bagian glass house ini cukup repet karena elemennya banyak banget. Salah ketukar-ketukar dikit itu strukturnya jadi kacau dan harus presisi banget karena nanti kalau enggak dia nggak ada space buat si PV panelnya segala macam. Nah ini waktu lifting PV panelnya, ini PV modulnya itu delicate banget dan si orang yang ngedesain PV panelnya tuh bawel setengah mati karena dia takut banget nih kalau scratch dikit atau kena apalah ntar nanti ngaruh ke si production si ininya kan. Jadi dia ngawasinnya sebawel itu, semua orang sampai sebelah sama dia. Tapi benar-benar karena sangat delicate jadi ya harus di treat dengan sangat perlahan, sangat hati-hati. Nah terus ya ini role saya, jadi sama konstruksi saya health and safety officer. Sebelum konstruksinya itu kita mesti meng-submit risk analysis untuk setiap konstruksi, setiap construction activities, dan itu kayak tebal dan detailnya sampai bikin muak banget temanya. Tapi emang harus perjalanan harus sedetail itu. Terus sama pas di lapangan ya jadi saya harus keliling dan make sure everything is okay dan nggak ada yang salah-salah. Ya, next. Nah ini waktu kita bangun pas rombaknya, waktu di Versailles-nya. Jadi ini bisa dilihat, ini diambil dalam 3 hari berturut-turut di tempat yang sama. Jadi ini pertama tuh areanya masih clear, kayak masih tanahnya masih diratain segala macam. Ini hari pertama konstruksi, kayak tiba-tiba kita ada 20 tim kan, jadi ada 20 crane datang. Dan itu space-nya sangat dekat-dekat satu tim dan tim yang lain dan mepet banget. Kita cuma dapat space kayak 20x20 dan itu semua, jadi untuk crane-nya, untuk storage material, working tent kita, semua tuh di situ. Dan jadi kalau nggak salah-salah nggak rapi-rapi itu akan berantakan. Dan even bahkan si banyak inspeksi kayak misalkan itu saya ditegur karena ini lot kamu berantakan, kalau misalkan ada accident ini ambulansnya nggak bisa lewat sini, jadi kayak padnya harus kita bikin sangat clear in case ada emergency. Terus ya udah, dalam karena si prefabricated panel itu cepat banget, jadi kayak ini sebenarnya hari kedua kita udah sampai sini gitu, udah bikin si lantai keduanya. Nah terus ini juga si waktu kita lagi bangun si atap. Ini waktu kita lagi kerja di atap dan tiap orang harus pakai si safety ya pokoknya takutin di tete, lupa nama safety harness ya, harus safety harnessnya. Dan even kayak misalkan kita mau ke truk aja, ke truk di atas 1,2 meter, saya lupa ada dimensinya 1,2 meter biasanya. Ada truk kayak misalnya ke atas truk aja mau ngambil barang dikit, padahal tuh kayak cuman berapalah paling setinggi apa, itu mesti pakai safety harness gitu. Padahal common sense sih kayaknya ya lah kalau jatuh juga nggak kenapa-kenapa, tapi ya karena peraturannya kayak gitu ya. Terus ada lagi contohnya misalnya yang sangat detail, misalnya waktu ada orang yang welding oke lah, welding itu cukup bahaya. Misalkan motong kayu tapi pakai alat yang lumayan gergaji elektrik gitu. Itu benar-benar saya harus nge-clearin areanya, harus ngetaliin pakai safety line gitu. Terus semua orang nggak boleh dekat situ. Terus saya harus ada di situ dan sediain fire extinguisher. Jadi kalau kita ada apa-apa kayak langsung tinggal. Terus kurang lebih. Oh ya, dan yang agak seremnya itu karena pas lomba ada tim yang salah satu profesional workernya, tim dari Italia atau apa, sampai kepotong karena jarinya kepotong 4 ya, karena gitulah ya. Terutama hari-hari awal sih oke, tapi hari-hari terakhir karena deadline yang udah dekat, semua orang tuh in a rush dan semua orang semua orang nggak aware segala macam. Dan ada poin menarik, jadi tiap pagi tuh kita briefing sama si head ketua acaranya itu dia profesor arsitek nama ya, orang ngetop lah ya di Prancis. Dia bilang emang accident itu happen ketika justru di konstruksi ya, di akhir-akhir karena orang-orang less careful, semua orang ngejar waktu dan orang capek. Next. Nah ini terus kalau yang ketiga ya bangun detail, tapi saya udah balik ke Indo jadi saya nggak ikut. Jadi saya akan cerita tentang kegiatan lain kita di Versailles. Jadi sesudah bangun si rumah itu selama 10 hari, ini jadi kayak gini nih.
Itu satu area gede banget, isinya ada 20 rumah dari 16 negara. Terus ada beberapa rumah exhibition juga. Dan kita ngadain public tour selama sebulan. Dan itu yang datang baru dari segala negara. Jadi ya untuk publik, dan kita dapat, dan alhamdulillah kita dapat feedback yang positif banget dari publik, dan terutama mereka poin yang mereka senangnya karena ini visible, bisa diterapin. Kayak rumah-rumah lain itu banyak yang kayak high tech dan desainnya keren banget, cuman mungkin nggak terlalu homey gitu. Kalau ini semua orang, terutama kalau orang tua masuk ke rumah kita yang oh ini homey banget ya rumahnya, saya pengen kayak gini. Apalagi di rumah-rumah di Western dan North European itu kan orang-orangnya sama kayak di Belanda, jadi itu bisa diterapkan di mereka. Terus ini kayak kita ada sebelum openingnya kita ada parade. Kita ada parade keliling si Versailles, terus ada kayak boneka-boneka super besar Prancis gitu. Nggak tahu saya namanya apa, tapi itu juga lumayan jadi banyak dapat liputan. Terus singkat saya juga tuh jadi headline-nya koran nasional Prancis. Terus ya culture Eropa itu di mana-mana pasti kayak work hard play hard, dan jadi tuh tiap berapa ini tuh selalu ada party besar-besaran gitu. Tapi ya karena itu isinya student semua, jadi seru lah kalian untuk socialize juga. Terus ini tim kita, tim dari Belanda, ini depan rumahnya pas baru jadi ini kita satu mukanya dekil-dekil banget karena habis 10 hari kerja. Terus abis itu ini foto semua timnya dari 20 negara. Nah terus nih ketika closing kita juara 3. Oh ya, kalau untuk construction management sendiri itu kita overall juara 2. Kita, seingat saya kita yang selesai entah pertama atau kedua, dan yang terpenting adalah si kerjanya lancar dan zero accident. Jadi ini overall kita juara 3, terus kan ada 10 mata lomba. Dan itu, ini bedanya tipis banget, jadi sama yang juara 1 itu kita beda 3 poin out of 800-an poin. Jadi setipis itu yang bedanya. Kita juara pertama di marketing communication, tadi kerjaan Andri, terus sustainability, terus second place di construction management sama energy efficiency, sama yang secara umum juara 3. Terus yang cukup menariknya dari si project ini adalah kalau saya bandingin sama project-project lain ya, yang lain kan kayak emang aiming for the competition gitu. Jadi habis kompetisi, setahu saya nggak banyak yang akan dilanjutin, tapi kalau kita kayak emang seserius itu dipikirinnya. Jadi oke, satu udah dibangun dalam kampus, itu kemarin dibuka sama si Menteri Housing-nya Belanda. Habis itu sekarang juga available buat public tours. Jadi kalau ada yang tertarik bisa kontak lah ya untuk arrange public tour. Sama barang partnernya itu juga emang akan mau sekarang dalam tahap dalam wacana untuk dijadiin ditindaklanjuti lebih serius. Ya, sepertinya si Bretalogy ini kedepannya akan jadi sebuah company. Mungkin pertama jadi startup dulu. Maka ini sekarang lagi dalam pembicaraan dengan partner-partner kita gimana bagusnya bisnis model. Oke, ini jadi tuh pintas overall ceritanya. Terus kalau mungkin kalau dari cerita ada tambahnya. Apa sih key learning-nya dari at least kalau saya pribadi sekian bulan saya involved di sini ada beberapa poin yang bisa jadi pembelajaran yang nggak pernah saya temui di tempat lain. Pertama, orang-orang sini, ini timnya multinasional banget tapi kebanyakan orang Belanda ya. Nah, itu mereka dedication sama komitmennya itu luar biasa. Jadi nggak kayak S1 misalnya ikutan apaan terus kayak sangat-sangat doang, enggak, tapi emang benar mereka tuh sekomit itu karena ini leads to poin yang kedua. Di sini orangnya nggak terlalu banyak, jadi per orang tuh load kerjanya gede. Karena load kerjanya gede, mereka jadi total dan komit banget. Itu beberapa ada yang emang sampai cuti kuliah untuk fokus di sini. Atau beberapa teman saya akhirnya cuma ngambil kuliah dikit untuk fokus di project ini. Terus udah gitu, yang penting adalah support dari kampus. Itu dari secara funding jelas, terus dapat fasilitas kantor di, kalau ada yang belum tahu, mungkin banyak yang belum tahu juga, yang baru di TU Delft ini ada namanya Dream Hall. Dream Hall itu satu gedung yang isinya untuk student project semua. Jadi ada yang project-project racing car dan segala macam itu
itu ada di belakang sipil, kalau mau lihat silakan. Kita dapat kantor di situ dan dapat ICTS buat orang yang berpartisipasi. Jadi komitmen mereka tuh jelas gitu, itu part dari studi mereka juga kan. Terus planningnya itu sangat detail dan jelas dan direview berkali-kali. Terus solusi yang mereka cari itu sebenarnya nggak muluk-muluk. Sebenarnya si Protalogy ini teknologinya udah ada semua di market, TV panel segala macam tuh udah ada. Cuman mereka nyari ya udah masalah yang sering di Belanda apa, terus mereka integrain solusinya, jadilah nih si satu sistem ini. Habis itu karena multikultural banget, jelas kadang sering agak bete-betean juga lah ya kalau kerja, maksudnya karena ekspektasi dan sudut pandangnya kan beda-beda juga. Cuman ya intinya harus showing respect dan know what to expect sih gitu, karena kalau enggak ya akan makan hati sendiri. Kalau yang saya rasain sih, karena memang dia kan multidisiplin banget dan multicultural tadi dia bilang, jadi respect tuh benar-benar apa ya, kayak emang udah ditunjukin banget. Jadi karena misalkan gini, kalau kita tuh ada suatu problem dan misalkan saya ditunjuk untuk menyelesaikan problemnya itu, dan ketika saya usulin solusinya tuh mereka tuh nggak main kayak ngejudge, oh ini jelek, ini enggak, apa ini bagus, ini jelek gitu, tapi lebih ke ya kita semua sama-sama belajar gitu loh, dan kita nggak ada yang lebih tahu daripada lo gitu. Jadi yaudah kita diskusi aja, jadi nggak ada yang langsung main kayak ngejudge, oh ini solusi jelek kayak gitu. Jadi itu menurut saya juga yang termasuk yang bagus di sini. Jadi room of discussion itu banyak banget gitu. Jadi bukan lo nggak perlu takut salah gitu, nggak perlu takut salah karena memang di sini nggak ada yang lebih tahu daripada yang lain gitu, misalkan untuk beberapa area gitu ya. Jadi ya itu yang saya dapat juga sih. Jadi mungkin itu mudah-mudahan kalau lebih lanjut bisa lihat ke websitenya di protalogy.nl, itu banyak, kalau mau lihat yang technical spesifiknya bisa lihat di situ juga. Demikian presentasinya. Selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab. Sebelumnya diresapi dulu nih proyek-proyek kalau di Belanda atau mungkin di negara-negara maju semuanya terintegrasi seperti ini. Mungkin yang sudah mendengar proyek seperti ini, besok kalau ke Indonesia punya proyek standarnya di segini. Oke, silahkan. Kalau tadi ada yang pertanyaannya saya potong, diulangi kembali. Saya sudah lupa dengan pertanyaan saya. Karena dulu saya tahun pertama di sini masih baru. Nah ini tadi pertanyaannya, tadi kan masang kan dari bidang marketing kan ya tadi. Nah berarti kan perjualan tuh, berarti harus tahu dong berapa biaya buat masang logonya itu, skinnya itu. Terus dibandingin itu bakal butuh berapa tahun sebelum kita bisa ngitung, oh ya mulai sekarang kita nggak bayar listrik, mulai nggak bayar. Itu berapa tahun? Itu udah, terus itu buat yang kelas 1 atau kelas 2 atau kelas ekonomi, kelas eksekutif saya nggak tahu tadi. Nah itu berapa lama buat tiap itu? Terus itu udah termasuk biaya pemasangan nggak? Atau tadi kan bilang orang Belanda nggak mau nih rumahnya dirubah. Nah tapi kita terkadang aja kalau misalnya tadi pasang solar tube kan ya, solar tube kan ya, itu kan berarti kan harus ganti lampunya kan dari itu. Nah itu udah diperhitungkan juga belum? Apa semuanya udah diperhitungkan? Itu sih tadi kayaknya. Gak ada yang lain ya rasanya. Oke, mungkin tadi biayanya dulu ya. Ya biaya terus payback periodnya. Oke, biayanya itu oh belum masih ada. Kalau yang gue bayangin kalau kita nggak tahu ya, kalau di sini mungkin beda. Kalau gue di Indonesia kalau misalnya ada masalah dengan listrik gue pakai tukang PLN. Kalau listrik lu disuplai dari rumah, kalau misalnya gue ada masalah, gue harus bayar siapa? Untuk si biayanya itu tadi kan gue udah bilang itu untuk sekarang kita udah perhitungin, tim kita udah perhitungin untuk minimalnya sekarang tuh 70.000 euro. Itu untuk yang biaya paling rendahnya, itu untuk yang si level 1-nya tadi. Dan untuk yang level 2-nya tadi kita expect itu 146.000 euro. Nah tapi itu kita expect dalam beberapa tahun ke depan itu harganya akan turun, karena dengan advancement di teknologi harusnya PV panelnya itu harganya bisa turun. Itu karena mayoritas dari cost-nya itu dari PV panelnya. Itu yang paling mahal dari elemen dari rumahnya. Itu dari cost-nya. Terus payback periodnya itu tergantung banyak faktor sih sebenarnya. Pertama dari investment lo tadi.
lo mau pilih yang 70.000 atau yang dari yang 140.000. Itu satu. Tiap sektor itu. Terus habis itu sama dari energy bill lo. Energy bill monthly lo itu berapa? Itu kan beda-beda kan tiap rumah. Itu yang kedua. Yang ketiga itu jumlah household lo itu berapa, misalkan dua adult, 1 children atau mungkin cuma 2 adult doang. Itu kan beda kan pemakaiannya. Dan itu kira-kira itu antara 20 sampai 50 tahun. Itunya payback periodnya 20. Tapi 20 sampai 50 tahun itu ketika udah beres, lo nggak perlu bayar listrik lagi ke pemerintah. Lo udah menghasilkan energi sendiri. Kalau mau detail di website kita tuh ada toolbox konsepnya, jadi lo bisa coba-coba sendiri. Misalkan gue pengen insulationnya doang yang ganti, ini yang ganti, ntar akan keluar si new energy bill-nya berapa. Jadi kalau lo mau coba, itu di website kita ada kayak semacam kalkulator gitu. Jadi lo masukin energy bill lo berapa, terus lo mau toolbox, mau elemen apa aja yang dimasukin. Gue mau ada green roof, gue mau ada si insulation, gue mau ada solar tubes. Itu nanti dihitung semua, kelihatan itu nanti total biayanya berapa, payback periodnya berapa. Ya. Ya. Tadi kan 20 sampai 50 tahun. Nah, itu biaya maintenance-nya berapa tiap itu? Itu kan harus diperhitungkan juga. Kan nggak bisa juga kalau misalnya 20 tahun. Ya, jadi tuh 20 misalnya terus investor. Gila banget tuh kalau gue bilang market jadinya 14 juta atau 1,4 juta rumah di Belanda. Gue pikir kalau 10% aja itu lu bakal udah tajam banget berdua. Makanya gue pikir 20 tahun, 50 tahun itu bukan sesuatu yang masuk akal buat gue, buat suatu investment ya. Kalau buat gue 20 tahun, 50 tahun. Nah, jadi gue pasang, gue udah mati duluan. Mati dulu nggak? Itu kalian pertimbangkan nggak gimana kalau misalnya benar mau dipasang itu? Intinya kalau misalkan masalah finansial yang cukup detail, jadi kan kita kemarin baru selesai proyek Juli kan. Terus kemarin kan fokus ke si pas kompetisinya dulu, jadi perhitungan detail itu belum ada kalau apa yang ready to market ya. Nah, abis itu emang kita lagi work on it untuk kayak sebenarnya untuk yang masalah perhitungan detail itu lagi dibahas sekarang setelah kompetisi. Gitu, karena itu masuk ke tahap komersialisasinya. Cuman kita kemarin menghitung si business plan tadi yang tadi gue bilang kan 70.000, 100.000, terus 20 sampai 50 tahun payback period itu adalah gambaran kasar yang kita pakai untuk si kompetisi ini, si solar decathlon. Cuman kalau untuk benar-benar perhitungan detailnya itu biaya maintenance berapa segala macam itu baru akan dibahas sekarang dengan si industri partner kita. Sorry, pertanyaan singkat aja. Itu kalau payback periodnya 20 tahun, selama 20 tahun itu dia tetap harus bayar energi bill 175. Oke. Gitu. Jadi misalkan kalau gue MOT, mungkin gue nggak bisa 12 series karena ini kan core-nya bukan MOT gitu. Karena ini core-nya tuh arsitek gitu. Jadi mungkin gue cuma dapat 3. Oke. Bebannya berat, terbukti kayak Mas Yuda itu sampai lepas dari tim BUT demi menjadi ketua PPI. Padahal nggak dapat DCTS. Harusnya diminta. Mungkin mendapat istri. Istri. Tidak. Tadi ada rumput ya di atapnya. Iya. Buat apaan ya? itu buat extra insulation. Supaya kelihatan hijau kan. Sama sebenarnya buat estetik juga sih. Jadi kan kita kan pengennya kan nanti kan semua neighborhoodnya kan pakai solusi kita kan. Jadi kalau misalkan atasnya semuanya hijau kan cantik kan. Ya ada unsur estetiknya juga. Silakan. Ini tuh. Sebutkan namanya. Saya Revi, MOT tahun pertama sini. Ini kan tadi rumah Belanda ya, row house, ini udah rumah-rumah zaman dulu. Nah, itu kalau di Belanda tuh ada nggak sih orang-orang yang kayak memperluas rumahnya atau bikin kayak space-space baru? Itu kalau misalnya, nggak boleh ya? Kalau di Indonesia kan ada tuh ya, jadi bikin apa perluasan. Ini kalau misalnya ada seperti itu, bisa customize lagi nggak setelah dibangun di rumah? Sebenarnya kalau saya kurang tahu mengenai peraturan apakah boleh memperluas segala macam gitu ya. Tapi memang dia dengan adanya toolbox dia sebenarnya bisa mengakomodasi beda ukuran sih. Misalkan dia panjang rumahnya ternyata dia beda itu masih bisa diakomodasi oleh toolbox ini.
Tapi memang benar warga Belanda tuh yang paling utama buat mereka tuh untuk rumah mereka tuh ada dua, space sama garden. Makanya dengan adanya si toolbox ini kita bisa lebih memaksimalkan si dua elemen tadi. Dengan ada si skin ini kan kita otomatis kita nambah space ketika misalkan bulan winter, musim winter itu kan dingin tuh. Biasanya kan nggak bisa ke gardennya karena dingin. Dengan adanya tambahan space skin kita, itu bisa dapat dua-duanya, space-nya nambah, dan dia bisa attend ke gardennya juga. Itu makanya kita bikin skinnya dengan pertimbangan ke target market kita tuh orang Belanda maunya seperti itu. Makanya ini emang solusinya emang localize banget sih ke warga Belanda. Yang saya tanyakan ada beberapa. Yang pertama itu hanya untuk Eropa saja atau marketable juga kalau ke Asia, atau ke Aussie dan seterusnya. Yang kedua, apakah sudah sampai tahap membandingkan dengan beberapa kompetitor gitu? Karena kalau saya perhatikan sudah cukup sering saya mendengar ada total solution gitu ya, mulai dari desain sampai aplikasi gitu. Ada smart home, saya pernah dengan smart frame dan seterusnya. Jadi istilahnya satu pintu lah, satu atap gitu ya, dari desain sampai aplikasi. Nah, yang saya tanyakan apakah sudah pernah dibandingkan antara itu dengan beberapa total solution yang lain gitu loh. Kan kalau nggak kompetitif kan mahal ya, buat apa gitu. Ini kalau untuk aplikasinya ini sebenarnya untuk tadi seperti saya bilang ini cuma untuk sekarang ini untuk Eropa doang, khususnya ini untuk tadi Western Europe karena yang rumahnya mirip dengan row house ini kita emang spesial untuk si row house ini gitu. Karena misalkan di bagian Jerman juga ada sedikit bagian yang rumahnya seperti ini. Jadi kalau dan ini memang dirancang untuk 4 musim sih. Jadi kayak untuk Asia sepertinya nggak cocok sih untuk ini. Mungkin harus dimodify sedikit atau mungkin banyak, saya juga nggak tahu. Dan makanya ini lebih cocok untuk di Belanda dan sekitar. Dan mungkin kayak di Asia mungkin misalkan kayak di Indonesia kayak semacam awareness sustainability juga mungkin belum terlalu tinggi seperti di Eropa. Kan di Eropa sendiri kan dari pemerintah sendiri udah mengencourage untuk sustainability gitu kan. Jadi mungkin misalkan orang Indonesia akan menganggap bahwa ini mahal banget, buat apa gue gitu. Jadi mungkin belum bisa marketable untuk kesana. Dan kalau nggak salah dari European Union juga udah ada regulasi di tahun 2020 setiap gedung baru, setiap bangunan baru di Eropa itu harus energy neutral. Jadinya ini juga kemarin banyak yang tertarik juga karena untuk mencapai visinya European Union itu. Tahun 2020 setiap bangunan baru itu harus energy neutral. Tapi bangunan baru kan bukan bangunan lama itu. Bukan. Tapi mungkin mereka istilahnya ini adalah jalan ke sana gitu, untuk menjadikan bangunan itu energy neutral. Gitu. Sorry mas, energy neutral itu artinya Sorry, pertanyaan kedua. Apakah sudah sampai pada tahap membandingkan dengan kompetitor yang lain? Tadi juga. Kalau kebetulan kalau saya kurang tahu, tapi mungkin nanti saya tanyakan ke core team-nya sih, karena yang tahu kompetitor siapa itu sebenarnya lebih ke core team-nya. Tapi kalau misalkan saya lihat dari lomba yang kemarin, desain-desain yang lain itu, mereka rata-rata bangun rumah baru. Jadi saya bisa bilang ini lumayan karena konsep kita retrofitting itu lumayan berbeda, lumayan. Timnya dari mana itu? Sebenarnya kalau Anda banyak. Saya boleh nambahkan, sebenarnya kalau Anda masuk ke solar decathlon.gov di United States itu kriteria-kriteria tadi sudah ada 10 kriteria tadi. Dan setiap university yang memasukkan atau yang membangun itu punya solusi-solusi yang berbeda, dan itu pasti kalau Anda mau dengan seksama meneliti itu solusi-solusi tadi sudah dibandingkan, maka yang menang ini memiliki potensi besar untuk menyelesaikan masalah sebenarnya. Dan menarik sekali karena sebenarnya yang menurut saya membuat mereka menang justru karena mereka betul-betul mencoba menyelesaikan masalah. Jadi tidak hanya sekedar
solusi datang dari awang-awang, tapi ini masalah yang benar-benar ada, nyata, dan dihadapi oleh orang-orang. Dan kalau Anda lihat demografi, susunan demografinya orang-orang Belanda itu kan orang sepuh itu semakin banyak. Orang-orang seperti saya ini sudah cukup banyak penghuni Belanda. Sedemikian rupa sehingga mereka tidak mungkin untuk membeli rumah baru dan membuat rumah baru. Tapi mereka sudah punya rumah. Tapi saya ingin berpartisipasi dalam sustainability. Fatal ya. Ya orang material, jadi sudah sering mencoba material. Tapi yang menarik justru itu. Jadi mencoba mencari. Tetapi kalau Anda melihat ikut meneliti solar decathlon sejak dari tahun 2000, saya juga sangat tertarik sebenarnya dengan solar decathlon karena visinya justru harusnya itu ke Asia, ke negara kita yang banyak solarnya. Ya, solar itu mahal, tapi sungguh karunia Tuhan di negara tropis itu solarnya luar biasa yang dari atas begitu. Lihat mungkin cukup unik gitu. Mereka nggak bener-bener nggak nilai oriented banget. 6 aja udah cukup gitu untuk, karena mereka bilang pada saat nanti lo mau kerja, misalkan di Eropa atau di Belanda, sebenarnya kalau nilai lo 8, nilai lo 9, cuman lo nggak ada pengalaman kerja atau nggak ada pengalaman project seperti ini, agak susah juga gitu untuk dapat kerja seperti itu. Jadi mereka lebih value hal-hal yang project beneran hands-on seperti ini. Makanya mereka orientasinya ke sini kan. Itu yang pandangan yang aku dapat ya ke mahasiswa Belanda. Nanya, jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ini kan home with a skin ya, jadi emang benar-benar rumah yang emang tadinya tuh udah ada banyak, terus habis itu dikasih dalam tanda kutip skin supaya dia bisa jadi energi efisien. Nah itu konsepnya itu sebenarnya udah populer atau belum, udah ada atau belum? Soalnya dari tadi kan yang ngomongin smart homes yang tim lain juga bikin bangunan dari awal gitu. Nah ini ya itu dia, satu itu udah ada atau belum sebenarnya perkembangan teknologinya gimana bla bla bla. Nah yang kedua tadi udah ditanyain juga tapi kayaknya aku nggak dengerin maintenance-nya gimana. Jadi itu maintenance-nya udah ya? Belum jawab. Nah jadi soalnya saya nggak ngerti ya, ini kan high tech banget nih rumahnya. Jadi apakah ntar biaya maintenance-nya juga tinggi misalnya dibanding ya apart from ya menurunin energy bill, cuma mau tanya sih dia ribet atau enggak maintenance-nya gitu. Mungkin aku jawab yang maintenance dulu. Tapi ini kan aku bukan bagian teknikalnya, ini yang aku tahu aja ya. Yang aku tahu tuh bagian maintenance yang paling penting adalah untuk PV panelnya. Kan tadi kan ada gue bilang kan 20-50 tahun kan waktu payback periodnya. Nah kalau misalkan lo 50 tahun payback periodnya, lo ketika udah masuk ke 25 tahun itu lo harus ganti PV panelnya. Karena efisiensinya akan berkurang ke sekitar 60% si PV panelnya. Jadi kalau misalkan lo sampai 50 tahun, itu berarti lo harus minimal sekali ganti PV panel. Gitu. Itu yang maintenance yang utama sih. Gitu. Tapi mungkin yang lain-lainnya kayak kabel segala macam mungkin nggak se-heavy si PV panel itu. Itu yang so far yang gue tahu. Kalau untuk detail maintenance yang lain gue kurang ngerti juga sih sebenarnya. Tetapi PV ini teknologi terkini. Teknologi beberapa teknologi yang akan seperti yang sedang dikembangkan oleh salah satu teman dulu sudah lulus cum laude Indonesia, Fatwa, itu mungkin bisa menggabungkan dengan teknologi hydrolysis. Jadi PV ini dikombinasi dengan elemen fuel cell sehingga dia bisa memecah oksigen dan hidrogen. Sekarang sedang dikembangkan di sini. Saya tahu persis timnya. Sedemikian rupa sehingga oksigen bisa dikembalikan ke ini untuk memperbaiki sirkulasi udara, dan hidrogennya bisa disimpan untuk gas. Bisa jadi lebih besar lagi. Nah, teknologi itu ya moga-moga maintenance-nya jadi drastis. Yang juga dicoba di sini kan PV-nya kristalin.
Karena yang sedang diusahakan mencoba demikian rupa supaya amorphous. Jadi bentuknya itu bentuk silikonnya itu amorf, lalu bisa menyesuaikan dengan berbagai macam bentuk dan memiliki shelf life yang lebih lama, sekitar 30-40 tahun. Mungkin 5 atau 10 tahun ke depan, saya yakin teknologi itu sudah mantap, sudah demikian rupa sehingga ya seperti yang Andri atau Andre, saya yang harus membedakan yang Andri tadi, kalau udah Andri ya, Andri tadi mengemukakan bahwa mereka sudah memprediksi bahwa sekitar 10 tahun lagi biaya 70.000 euro itu pasti akan turun, lebih murah lagi, sama seperti biaya komputer dengan Moore's Law dan sebagainya. Tapi ini sudah sangat diprediksi. Yang menjadi masalah sebenarnya justru efisiensinya. Kalau dilihat itu kan gede banget, hampir semua luas dipakai karena efisiensi PV panel itu maksimum sekarang baru sekitar 20%. Jadi segede itu kira-kira yang bekerja itu 20. Kalau ada 5 panel yang bekerja cuma itu 100%. Nah, problem besar itu bagaimana cara membuat silikon. Problemnya adalah karena itu pakai semikonduktor. Nah, untungnya kalau di negara ini karena dingin, lebih banyak dingin, dan sinar matahari lebih banyak, maka dia lebih efektif. Problemnya kalau di Indonesia karena suhu ambiennya itu panas, maka efektivitas kerja PV itu menjadi sedikit berkurang. Tetapi itu kompensasinya kita setiap tahun 365 hari itu ada matahari gitu. Ya, kecuali kalau mendung kan tinggal tiup aja. Nah, mendung tidak berarti hujan, kata istri saya. Ini istri saya loh, saya jomblo. Katanya pacar. Oh iya. Jadi itu yang saya kira Andre dan Gini tadi mengatakan Arimbi itu mengatakan bahwa ini core-nya arsitektur, tetapi sebenarnya kalau Anda masuk pemasaran, elektrik, kontrol akan sangat berguna. Kalau di Indonesia, bayangin saja kalau Anda bisa panelnya kecil saja ya, tapi nge-track suryanya gitu, nge-track mulai dari pagi sampai sore seperti bunga matahari terus bisa ngeliat. Jadi kan Anda nggak perlu ini. Nah, tracking itu kan butuh orang-orang kontrol, jagoan-jagoan kontrol di sini banyak. Ahli EPA itu mungkin policy-nya bagaimana supaya PL kita menghasilkan 110 yang 10%. Saya punya teman di sini tinggal di Tanhof, itu sudah menghasilkan uang, energi dari rumahnya karena dia sudah bisa menghasilkan sekitar 110, 110 atau mungkin 120 dan mendapatkan fit-in tarif. Kalau di Indonesia gimana caranya supaya teman-teman yang jagoan EPA mbok ngomong sama teman PLN, ayo dong Pak bikin smart grid. Kalau misalkan satu desa saya, bayangin satu desa atau satu komplek Anda semua bareng-bareng begitu, itu mengenerate tetangga Anda gitu. Tetangga Anda sudah bisa Anda hidupi gitu. Dan mungkin tetangga kompleks Anda itu hidupnya miskin, maka Anda sudah berzakat jauh lebih hebat daripada ini. Dan itu yang menjadi. Jadi yang dimaksud dengan Mas Adi tadi bertanya apakah ini sudah bisa diterapkan, sudah bisa komprehensif, sudah bisa diberikan. Anda yang mencoba meramu dari Indonesia. Kebutuhan Indonesia itu real nyata, tetapi mereka ya nggak aware gitu. Nah kita yang harusnya canggih. Teman-teman aerospace apa terus yang bisa dengan? Bayangin saja kalau misalkan Anda menerbangkan balon aerospace dengan itu, lalu Anda kirimkan listriknya dengan microwave ke Indonesia.
C, mungkin sekali pakai microwave. gede-gede gitu ya. Tapi kalau Anda bisa membuat itu seperti ini, seperti yang dibuat di Profesor Bubu Okels, mereka membuat layang-layang di Indonesia, pasti layang-layang itu berguna untuk menjadi listrik. Indonesia itu sebenarnya ditakuti sama negara-negara besar, makanya dibuat sedemikian rupa supaya listriknya itu kembang kempis. Bayangin aja kalau listrik Indonesia stabil, terus selalu ada, konstan, kita bisa mengenerate chip, kita bisa bikin pabrik komputer, kita bisa bikin dan menjadi negara hebat. Kita nggak pernah bisa membuat pabrik chip karena ya bayangin aja kalau robotnya bisa lalu mati sekarang. Masa pakai solar, pakai diesel itu kan konyol. Jadi solusi. Betul juga. Oke, karena keterbatasan waktu, nanti masih ada satu pertanyaan yang tadi skin ini ada dipakai oleh Iya. yang lain apa enggak gitu ya? Kalau saya lihat sih pakai solar panel banyak, tapi yang dengan skin ini Pokoknya integrasi si konsepnya segala macam tuh cuma ini. Jadi yang lain tuh ya sendiri-sendiri kayak bikin apa, tapi kebanyakan mereka satu bangun rumah dari awal, bangun dulu, terus selengkap ini. Biasanya kalau rumah dari awal, orang langsung awal-awal itu gede. 250 cuma dekat rumah kecil, itu terus orang. Tapi kalau sudah punya rumah, harus bikin sendiri, kayaknya lebih di situ. Oke, karena keterbatasan waktu, kita hentikan sampai sini aja. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, saya